Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata laut itu menjadi tinta semuanya, semua lautan yang ada di muka bumi ini adalah tinta. Tinta itu digunakan untuk menuliskan kalimatu Rabbi. Kalimatu Rabbi maknaha ayatu Rabbi. Al-ayat al-qawliyah wal ayat al-kauniyah. Ada ayat-ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Tapi ada ayat-ayat Allah yang bentuknya adalah alam semesta ini. Semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya, itu semuanya adalah ayatullah. Andai kata lautan itu semua tinta, dan tinta itu digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Allah, ilmunya Allah, kekuasaannya Allah, kemahabesarannya Allah, maka lautan itu tidak akan cukup. Dia akan kering, padahal ayat-ayat Allah belum selesai ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada. Tambah lagi, satu kali lagi, semua lautan kering, kalimat Allah belum selesai ditulis. Tambah lagi, kering lagi, buat nulis kalimat-kalimat Allah, ilmunya Allah tidak akan pernah selesai. Walau ji'na bimithlihi madada. Hafalkan ayat ini. Maka orang berilmu itu jangan sombong, jangan takabur. Secanggih-canggihnya orang yang punya ilmu di muka bumi ini, sehebat-hebatnya orang yang paling hebat, paling pandai, paling cerdas, paling canggih di muka bumi ini, itu dia hanyalah baru merasakan setetes ilmunya Allah. Ini saya contohkan. Apa kata Rasulullah? Perbandingan antara akhirat dan dunia. Ini dilihat ke depan. Saya bawa apa? Air dalam gelas. Perbandingan dunia dengan akhirat itu begini. Ini saya celupkan tangan saya. Netes enggak? Netes. Yang netes inilah dunia, sedangkan air yang ada di lautan itulah akhirat. Jadi kalau tanganmu engkau celupkan di laut,
Tanganmu kamu masukkan ke laut, lalu kalau kamu angkat tanganmu, kan pasti ada air yang menetes. Betul? Air yang menetes dari tanganmu itulah dunia, sedangkan sisa air laut itu adalah akhirat. Itu hanya gambaran saja. Bagaimana Rasulullah menggambarkan perbandingan antara dunia dan akhirat di hadapan para sahabatnya. Jadi secanggih-canggihnya orang menguasai ilmu dunia, sehebat-hebatnya kalian menguasai semua informasi, disiplin ilmu, kecanggihan sains dan teknologi yang ada di dunia ini, dia tetaplah hanya setetes ilmu Allah dibandingkan ilmunya Allah. Jelas? Maka sikap yang benar adalah tidak boleh takabur, tidak boleh sombong betapapun hebatnya orang itu. Kamu lebih pandai dari dia, ya karena bandingannya kamu dengan dia. Tapi dibandingkan kamu dengan ini, mungkin ini lebih pandai, sehingga kepandaian dia relatif. Ternyata ada yang lebih pandai lagi. Nanti dia dibandingkan dengan yang lebih pandai lagi, ternyata ada yang lebih pandai lagi, terus. Sehingga orang itu tidak akan ada yang paling di dunia ini. Tidak ada. Tetap di atasnya dia ada lagi, di atasnya lagi ada lagi, di atasnya terus sampai mentoknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atasnya lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus tawadhu. Makanya tadi ayat yang saya baca apa? Sikapnya apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Itu sikapnya para malaikat di hadapan manusia. Ketika malaikat awalnya merasa lebih unggul, ternyata wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ternyata Allah justru memberi pengajarannya kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diberi oleh Allah pendidikan, pengajaran, wawasan, semua yang menyangkut di muka bumi ini diberikan ilmunya kepada Nabi Adam. Faqala ambiuni bi asma'i haula. Coba malaikat, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah gagah di situ. Aku tahu apa yang kamu nggak tahu. Wah, orang nggak boleh sombong. Baru di situ malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana. Kami ini enggak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang sudah Engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Jadi sikapnya harus tawadhu. Usikum wa iyaya. Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa top, jangan pernah merasa paling dari yang lain. Orang semakin berilmu semakin merendah. Terus wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Alim ada Allah al-alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin, siapapun dia, alimun, pasti dia tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa kita apa? Doa kita ini hafalkan dan renungkan, hafalkan dan renungkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah.
Allah manfa'na bima 'allamtana ya Allah. Jadikanlah bermanfaat apa yang sudah Engkau ajarkan pada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Yang sudah diajarkan, berilah manfaat. Yang belum diajarkan, ajarkan sesuatu yang bermanfaat. Warzuqna 'uluman tanfa'una, dan karuniakanlah kami rizki ilmu yang bermanfaat bagi kami fiddin, dalam agama, wa dunya wal akhirah. Mafhum? Oleh karena itu anak-anakku, ini berkali-kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali saya tegaskan pada kalian semua, al-adabu fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu harus di atasnya ilmu. Orang yang punya ilmu nggak punya adab, rusak. Dia akan rusak dengan ilmunya. Orang yang punya pengaruh tapi nggak punya akhlak, dia akan rusak dengan pengaruhnya itu. Orang yang punya harta tapi nggak punya adab, dia akan rusak. Dirinya akan dirusak dengan hartanya itu. Maka al-adab fauqal ilmi. Ini nggak boleh lepas. Harus menjadi pegangan kalian semua. Orang bisa menyembelih ayam, punya keterampilan nyembelih ayam. Kalau nggak punya adab, ayamnya orang lain yang disembelih. Betul? Hah? Iya. Ilmu menyembelih ayamnya benar. Ya, ibumu beli ayam, nak sembelihkan, bisa. Bapakmu beli ayam 2, besok kita makan-makan ya, tasyakuran sekeluarga, adik-adik kumpul liburan semua makan, sembelih, bisa. Ilmu atau keterampilan menyembelih ayam digunakan dengan benar karena dia punya adab. Kalau dia tidak punya adab, maka ayam siapa saja disembelih. Jelas? Ilmu mencari uang, bekerja, berbisnis, berdagang, bermuamalah, benar. Ilmunya benar. Tapi ketika adabnya tidak ada, dia akan berbuat curang dalam berdagang. Dia akan culas dalam berdagang. Dia akan menipu dalam berdagang. Kenapa? Karena dia nggak punya akhlak, nggak punya adab. Ilmu dagangnya la yanfa. Jelas? Banyak orang belajar tentang kebenaran tetapi tidak menjadi orang benar. Belajar sholat benar, belajar sholat benar, tapi nggak sholat nggak benar. Hah? Belajar membaca Quran benar, tapi nggak pernah baca Quran nggak benar. Apalagi belajar berdagang, belajar berbisnis benar, tapi ketika berdagang dan berbisnis bermuamalahnya tidak dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang baik, mengabaikan akhlak, menjadi tidak benar. Ingat, hati-hati, banyak orang belajar tentang kebenaran tetapi tidak menjadi benar. Al-adab fauqal ilmi. Tetap tawadu, merendah. Ya. Nabi Musa di hadapan Nabi Khidir tawadu. Ya. Tawadu itu kan contohnya banyak.
Orang ada batasnya. Tidak mungkin seseorang itu tahu semuanya. Pasti ada batasnya. Maka berkali-kali Allah tidak suka orang yang sombong. Tawadhu dalam ilmu, tawadhu dalam bertutur kata, tawadhu dalam bersikap, tawadhu dalam ayat tasarrufat. Apa itu? Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Termasuk dalam bersuara itu harus adab. Dalam berjalan itu pakai adab. Jalan kok bunyi srek srek srek, ada su'ul adab. Jalan terlalu cepat itu sampai nabrak-nabrak, su'ul adab. Tapi jalan kelemar su'ul adab juga. Orang muslim itu harus kuat, pantas. Dalam bertutur kata juga begitu. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Jangan terlalu lirik. Bicara sama temennya kok temennya aja gak dengar. Apa? Tapi juga jangan teriak-teriak. Suaranya itu pas. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah gak suka itu. Allah gak suka. Anak-anakku yang kucintai. Ini saja ya yang hadal yom. Hada daras muhim. Darsul adab fauqal ilmi. Bersikaplah seperti sikapnya para malaikat di hadapan Adam alaihi salam. Sikapnya para al-anbiya war rusul. Sikapnya para sahabat di depan Rasul. Sikapnya murid-murid di depan ulama-ulamanya. Sikapnya para anak di hadapan orang tua. Banyak, kisahnya banyak sekali. Kisah-kisah keteladanan tentang ketawaduan itu banyak sekali di dalam sejarah kita. Kita ini kaya dengan sejarah tentang kemuliaan orang-orang soleh banyak. Nanti kapan-kapan saya akan ceritakan 1-2 kisah yang menyangkut keteladanan-keteladanan dari ulama-ulama kita, dari imam-imam kita, ya, baik yang dulu maupun yang sekarang ini. Mubarakun insyaallah, muwaffaqun, muyassarun, wa khususan li abna'i as-sanah as-sadisah ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Al-yawm yawmuka wal ghad ghaduka. Al-yawm yawmuka wal ghad ghaduka. Mada turidu an taj'ala yawmaka wa mada turidu an taj'ala ghadaka mufawwad ilaika. Anta min ashabil yamin atau min ashabi ashimal. Al-fursah amamuka. Fursah linajah maftuh amamak. Walakin intabihu min kulli syai'in yaj'aluka fashal. Intabihu min kulli syai'in yaj'aluka fashalan. Intabihu. Irbitu anfusakum billahi awalan thumma bi rasulillahi thaniyan wa bi syaikhika wa ustadzika thalithan wa bi walidayka rabi'an. Hada asasun najah. Irbitu hadhihi al-arba'ah. Ar-rabtu al-qawiyyu wal matinu bainaka wa bainallah.
awalan wa bainaka wa baina Rasulillahi thaniyan bainaka wa baina syaikhika thalithan wa bainaka wa baina walidayka rabi'an. Hadha ar-rabtu yata'allaq bi imkaniyati najahikum fil mustaqbal wa ad'ullaha an tuwaffiqa Allahu kulla khutaakum wa saddada kulla khutaakum wa sahhalakum ila ma fihi salahul islam wal ummah al islamiyah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.